Halo saudara, apa kabar Anda? Hari ini kami kembali menghadirkan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya, Imam Fawaid. Selama 60 menit ke depan saudara, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut 3 berita utama kami untuk Anda. Jasad pria korban tabrak lari di Jombang ditemukan di selokan. Kakek di Banyuwangi ditangkap karena mencabuli bocah berusia 5 tahun tetangganya. Serunya berlibur sembari menikmati si Raja Buah di Kampung Durian, lereng Gunung Argopuro, Jember. Saudara, musibah tebing longsor terjadi di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Nganjuk. Menurut BPBD, longsor terjadi diduga akibat retakan yang timbul sebagai dampak dari gempa Bantul beberapa hari lalu. Peristiwa ini terjadi di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Detik-detik longsornya tebing terekam kamera ponsel. Sejumlah warga berteriak histeris karena takut material longsor menimpa rumahnya. Meski tidak ada rumah yang tertimbun, namun material longsor menimpa lahan perkebunan produktif hingga membuat kerugian para petani. Tebing yang longsor itu memiliki tinggi 40 meter dengan lebar 150 meter, serta panjang area longsoran 100 meter. Warga mengaku kaget dengan longsor yang terjadi tiba-tiba. Terlalu dekat, Pak. Sangat dekat, Bu, ya? Iya, sangat dekat. Waktu kejadian tahu, Bu? Tahu. Gimana ceritanya, Bu? Ceritanya habis dari sawah terus naik, terus ada longsor, langsung lihat dari sini langsung naik. Sempat histeris, teriak-teriak, Bu? Iya, sama orang di luar udah histeris. Kenapa, Bu? Takut kenapa? Udah nggak bisa ngomong, Pak. Kaki Takut. sama badan udah lemes. Gemeter, Bu, ya? Iya, gemeter. Takut tertimpa juga ini? Iya. Ada korban, Bu? Manusia? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya? Di kandang itu apa, Bu? Hewan kambing. Selamat juga? Selamat, alhamdulillah. Nggak ada korban manusia, Nggak Bu, ya? ada. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Tagana Nganjuk mendatangi lokasi. Dari pengamatan sementara BPBD Nganjuk, kejadian dipicu keretakan tanah yang diakibatkan gempa Bantul. Begitu tergerus air di atasnya, tanah yang lembek itu akhirnya longsor. Ini ternyata di atas sana itu kan ada aliran sungai kecil yang masih mengalir untuk mengairi sawah. Nah, karena tanahnya yang ada di lokasi ini gembur, kemudian tanah yang di bawah ini lempung, Mas ya, lempung, sehingga air itu tidak bisa mengalir ke bawah, tapi ini ke samping terus. Ini menggelintir airnya itu mili seperti itu, sehingga tanah yang ada di atasnya ini longsor. Ada dimungkinkan terjadi longsor susulan kemudian? Setelah kita cek, ini di lokasi ini memang rawan. Jadi tanahnya itu gembur dan ini bisa dimungkinkan bisa terjadi longsor yang di sebelahnya. Makanya untuk itu kami menghimbau kepada warga, tolong yang di seputaran lokasi ini jangan didatangi dulu. Dan ini sudah kita pasang bersama dengan Pak Polisi, Pak Danramil, ini sudah Pak Camat juga sudah memasang garis polisi lain tadi agar tidak didatangi oleh warga. Tim gabungan akan menyingkirkan material longsor agar warga bisa segera beraktivitas kembali. Dan Nusukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, mayat pria dengan kondisi terluka ditemukan di selokan di Kabupaten Jombang. Berdasarkan rekaman CCTV, ternyata pria tersebut adalah korban tabrak lari. Rekaman CCTV menunjukkan pengendara sepeda ontel ditabrak oleh sebuah mobil saat mendahului mobil lainnya pada Selasa dini hari. Selanjutnya hanya nampak sepeda ontel tergeletak di tepi jalan raya Mojo Unggul, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Peristiwa tersebut baru diketahui pada Selasa siang saat seorang warga curiga ada sepeda angin tergeletak di tepi jalan raya tanpa pemiliknya. Kemudian saksi melaporkannya ke kepolisian. Selanjutnya polisi menyisir sekitar lokasi dan ternyata menemukan mayat pria di selokan. Diketahui korban bernama Supomo, warga desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Mayat korban kemudian dibawa ke RSUD Jombang. Kini polisi masih mencari identitas dan memburu pengemudi mobil yang kabur tersebut. Saat anggota melaksanakan patroli,
menemukan ada sepeda pancal tergeletak di tepi jalan. Setelah dicek, ternyata di dalam got ditemukan orang tergeletak. Kondisinya sudah meninggal dunia. Selanjutnya kami cek di CCTV, ternyata mereka adalah korban tabrak lari. Lanjut, kami hubungi piket lantas untuk merapat ke lokasi. Kasus tabrak lari ini masih dalam penanganan Satlantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, bus mini berpenumpang rombongan wisata keluarga asal Bojonegoro terguling dan menghantam pagar pembatas jalan di Magetan. Akibatnya 20 penumpang, sebagian anak-anak terluka dan dilarikan ke puskesmas. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Wisata Telaga Sarangan menuju Tawangmangu, tepatnya di Kelurahan Sarangan, Kabupaten Magetan, Rabu siang. Bus rombongan wisata keluarga asal Bojonegoro terguling dan menghantam pembatas jalan. Akibat kecelakaan 20 penumpang yang rata-rata anak-anak terluka. Warga, anggota polisi, TNI, serta tim medis membawa korban ke Puskesmas Pelausan. Kecelakaan ini terjadi ketika bus yang dikemudikan Muhammad Nur Lukman Hakim, 40 tahun, warga Desa Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, melaju dari arah Tawangmangu menuju Sarangan. Saat di jalan menurun dan menikung tajam, sopir diduga hilang kendali hingga membuat bus terguling dan menabrak pembatas jalan. Saya terjepit. Gitu. Yang lainnya gimana? Nggak tahu, nggak bisa nafas tadi. Terus bisa keluar gimana tadi? Ditolong sama tadi ada orang-orang juga nolongin. Awalnya remblong atau pengemudinya kurang berhati-hati, kami saat ini menunggu dari pihak Dishub untuk melakukan cek kondisi rem terakhir. Jadi kita tidak bisa menganalisa sekarang, kita masih nunggu Dishub yang sekarang juga perjalanan ke sini. Nah, nanti setelah itu saya juga akan melakukan klarifikasi kepada pihak pengemudi yang insya Allah sadar, sekarang masih dalam perawatan medis. Guna menghindari kemacetan, bangkai bus dievakuasi. Kasus ini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Magetan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan. Ya, saudara, keracunan massal terjadi di pondok pesantren di Bondowoso. Tercatat sebanyak 112 santri dirawat di sejumlah rumah sakit maupun juga puskesmas. Sehingga Dinas Kesehatan setempat menetapkan status kejadian luar biasa. Gejala keracunan dialami ratusan santri Pondok Pesantren Al-Hasani, Kauman Bondowoso sejak Selasa siang. Para santri tiba-tiba mengeluh sakit perut, diare dan muntah-muntah. Beberapa santri bahkan sampai hampir pingsan karena kekurangan cairan. Situasi di pondok pesantren semakin panik menjelang sore karena korban terus bertambah. Dengan menggunakan mobil ambulan, para korban dilarikan ke sejumlah rumah sakit maupun puskesmas di Kabupaten Bondowoso. Hingga Selasa petang jumlah korban mencapai 112 orang dan sebagian besar adalah santri perempuan. Belum diketahui penyebab pasti mereka keracunan makanan apa. Tim medis masih menunggu hasil uji laboratorium. Santriwati sepertinya, tapi untuk lebih jelasnya nanti kita tunggu. Tapi lebih banyak ke santriwati. Ini sudah ada yang dipulangkan juga rawat jalan ya? Ya, rawat jalan. Jadi yang dehidrasi ringan, tidak ada keluhan yang mengkhawatirkan dipulangkan. Tapi yang sekiranya ada mengkhawatirkan dan dehidrasi sedang, dilakukan penambahan cairan lewat infus. Hingga Selasa malam 60 santri masih dirawat inap, sedangkan sisanya diizinkan pulang atau rawat jalan. Dinas Kesehatan Bondowoso langsung menetapkan status kejadian luar biasa, menyusul peristiwa keracunan massal tersebut. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Kakek di Banyuwangi ditangkap karena mencabuli bocah berusia 5 tahun anak tetangganya. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.